itulah menjadi sebuah kebanggaan. Saya nggak bilang partai ini pakai uang untuk partai untuk menjadi ketua, tapi saya pastikan saya nggak pakai mahar untuk menjadi ketua. Itu murni pilihan pimpinan kami, seperti itu. Malah saya dikasih di hotel berbintang di Jakarta ketika penerimaan SK saya, diberikan fasilitas hotel. Itu luar biasanya kan, seperti itu. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa menumbuhkan sebuah harapan pada pengikutnya. Dengan adanya harapan yang tumbuh di hati, akan tergerak untuk melakukan suatu tindakan nyata demi merealisasikan suatu harapan tersebut menjadi kenyataan. Napoleon Bonaparte pernah berkata, seorang pemimpin adalah seorang penjual harapan. Saya Lestari Simanjuntak, inilah Kabar Lestari edisi wawancara eksklusif. Kita sudah bersama Abang Franz Herbert Siahaan, ialah Ketua Nasdem dan anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Ya, terima kasih buat kesediaan Abang untuk hari ini berbincang-bincang dengan kami Kabar Lestari. Iya. Baiklah, Bang Franz Herbert, boleh diceritakan sedikit biografi Abang sebelum terjun ke dunia politik? Terima kasih atas pertanyaan Adinda Lestari. Ya, jujur awal saya berkarir di politik, sebelumnya saya bekerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang? Iya, di salah satu perusahaan Jepang. Artinya berkiprah di sana kurang lebih 19 tahun. Mungkin tuntutan keluarga, kita harus meninggalkan pekerjaan. Saat itulah terjun ke dunia politik. Tepatnya di kota mana? Di Kota Pematang Siantar. Tadinya di luar Kota Pematang Siantar kita bekerja. Artinya cukup lama, meninggalkan keluarga, berpisah, anak-anak bertumbuh sendiri, keputusan terakhir kita harus bersama. Demikian. Jadi terjun ke dunia politiknya? Terjun ke dunia politik awalnya yang tadinya kita bukan politikus, kita orang teknik. Awalnya kita di warung-warung dulu. Kota Siantar termasuk terkenal orang-orang pembicara yang luar biasa. Itu harus kita akui. Ketika kita sudah muncul ke kedai-kedai kopi, ya di sana kita dengar tentang politik. Itu sekitar tahun 2000-an. Yang tadinya kita kurang melek politik, akhirnya tertarik tahun 2000-an. Tapi saat itu kita belum putuskan agar masuk ke salah satu partai. Belum kita putuskan, kita mendengar dulu, mencoba berinteraksi dengan mereka, sebenarnya sejauh mana sih politik ini. Hanya ketika saya baca sebuah artikel orang-orang tertentu yang katanya buta terparah adalah ketika buta politik, katanya seperti itu. Wah, berarti saya udah parah kebutaan saya seperti itu. Ketika saya baca tentang artikel itu, buta terparah adalah ketika buta politik. Saya mencoba ke sana. Akhirnya tertarik. Itu awal masuk ke dunia politik. Terima kasih. Jadi ke ketua Nasdemnya, Bang? Ketua Nasdem, ketika kita sudah mulai menggeluti politik, kita menjadi fungsionaris politik di salah satu partai politik, yaitu Partai Nasdem yang sangat saya cintai ini. Tentu saya semakin bangga dan bangga. Waktu itu, pemilihan legislatif tahun 2014, kita mencoba ikut. Dan puji Tuhan, syukur Tuhan baik sama saya terpilih. Tahun 2014 masuklah menjadi anggota DPRD. Soal menjadi ketua DPD itu nggak otomatis, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Saat itu setelah berjalan ikut di partai politik ini, menjadi anggota dewan, tentu ada momen, atau saya bilang bukan momen, ketika ada pergantian ketua,
Mungkin ketua sebelum saya ada alasan tertentu kenapa berganti, ada alasan tertentu. Datanglah partai, mungkin hasil survei partai dipanggillah orang-orang yang layak menjadi ketua DPD. Salah satu saya terpilih, dipanggillah ke Jakarta, mungkin wawancara dengan cara partai, tentu itu udah sesuatu yang pasti. Saya terpilih Tepatnya tahun berapa? tahun 2016. 2016. Disitulah menjadi sebuah kebanggaan. Saya nggak bilang partai ini pakai uang untuk partai untuk menjadi ketua, tapi saya pastikan saya nggak pakai mahar untuk menjadi ketua. Itu murni pilihan pimpinan kami, seperti itu. Oke, seperti yang abang bilang tadi ya, publik tahu bahwa Nasdem punya jargon partai tanpa mahar. Apa jaminan jika seseorang yang ingin maju dari partai Nasdem berkaitan dengan jargon itu? Ya, partai tanpa mahar sampai saat ini saya pastikan itu adanya. Ketika misalkan ada pilkada seperti dalam waktu dekat dilaksanakan di Siantar, yang penting si calon itu lolos dari segala persyaratan. Misalkan persyaratan menjadi anggota partai Nasdem, disenangi masyarakat, tentu dari hasil survei. Yang penting Persyaratan dilolos. Itu aja bang. Iya. Ada yang lain. Iya. Tidak dibicarakan tentang uang di sana. Saya pastikan tidak ada bicara uang. Itu luar biasanya partai Nasdem. Itu dijamin ya? Dijamin. Saya sendiri sudah melaksanakan dan sudah merasakan tanpa mahar partai Nasdem. Termasuk abang jadi ketua pun enggak? Termasuk. Malah saya dikasih di hotel berbintang di Jakarta ketika penerimaan SK saya. Diberikan fasilitas hotel. Itu luar biasanya kan seperti itu. Baik, selama abang menjadi ketua Nasdem di Kota Pematang Siantar, sudah bagaimana perkembangan sampai saat ini bang? Perkembangan jelas ada. Misalkan di pemilihan 2014-2019 yang tadinya kita 3 kursi, saat ini bisa kita 4 kursi. Kenapa bisa menjadi 4 kursi? Tentu kan banyak pemilihnya, bertambah pemilihnya di sana, kan seperti itu pasti. Artinya perkembangannya jelas ada, walaupun saya bilang nggak signifikan, tapi perkembangannya ada. Justru saat ini kader kami yang sudah punya KTA di Kota Siantar kurang lebih 4.000 itu sesuatu yang luar biasa, yang punya KTA. Jadi sudah berapa banyak itu anggota dari kader Nasdem? Kader yang sudah punya KTA 4.000 orang. Iya. Baik. Apakah di 8 kecamatan itu dan 53 kelurahan pasti ada kader Nasdem? Itu pasti. Iya, pasti ada. Karena itu suatu persyaratan di partai ini. Ketika kita melapor nama-namanya, siapa pengurusnya, di mana kantornya, itu jelas. Karena suatu persyaratan DPD itu harus mempunyai seluruh pengurus di setiap kecamatan sampai kelurahan. Baik, ini saya akan pertanyakan soal politik ya bang. Iya. Tapi sebelum abang jawab, setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, terima kasih. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang.